Halo penonton semuanya, Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Dan sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut, para calon mahasiswa di Akademi Divine Sanctuary yang merasa kesal dengan ucapan yang dikatakan oleh Sima Cheng, mereka pun menerjang ke arahnya sambil mengayunkan kapak dan berkata, "Bajingan tengik, mati kau." Tapi, tiba-tiba saja di sana terlihat beberapa tembakan sinar laser yang melesat ke arah orang-orang yang berniat menghabisi Sima Cheng. Lalu, orang yang menerjang ke arah Sima Cheng pun langsung tertembak oleh tembakan sinar laser itu yang menembus tubuhnya, dan orang itu pun langsung tewas seketika. Sementara itu, Sima Cheng hanya berdiri saja tanpa melakukan apapun, dan melihat orang itu tumbang di hadapannya. Tentu saja, teman-temannya pun terkejut melihat rekannya yang tewas begitu saja di hadapan mereka, setelah terkena tembakan laser yang menembus tubuhnya itu. Kemudian, datanglah pasukan bersenjata lengkap di belakang Sima Cheng, yang merupakan pasukan keamanan di Akademi Divine Sanctuary, dan menunggu aba-aba selanjutnya dari Sima Cheng. Lalu, Sima Cheng pun memerintahkan kepada para bawahannya, untuk menyerang para calon mahasiswa di Akademi Divine Sanctuary, dan berkata, "Semuanya, serang mereka." Dan tanpa basa-basi lagi, para bawahannya pun langsung menembakkan senjata ke arah para calon mahasiswa Akademi Divine Sanctuary yang hendak membunuh Sima Cheng sebelumnya dengan tembakan membabi buta. Tentu saja, meskipun mereka merupakan seniman bela diri tingkat 3, tapi mereka tidak bisa menghindari serangan dari senjata laser yang ditembakkan oleh para bawahan Sima Cheng, dan mereka pun langsung tewas seketika. Kemudian, Sima Cheng berkata, "Bagi mereka yang tidak mengikuti aturan, beginilah nasib mereka. Sekarang, calon mahasiswa semuanya, tolong serahkan surat penerimaan mahasiswa baru kalian." Mendengar itu, Lin Xiu dan yang lainnya pun langsung mengeluarkan surat rekomendasi, yang telah diterima di kota mereka masing-masing, untuk ditunjukkan kepada Sima Cheng, bahwa mereka memang mendapatkan surat rekomendasi, untuk masuk ke Akademi Divine Sanctuary. Lalu, Sima Cheng pun mengambil salah satu surat rekomendasi itu, dan berkata, "Robek lapisan di belakang surat penerimaan ini, lalu tempelkan ke diri kalian masing-masing." Dan Sima Cheng pun mencontohkan kepada mereka, untuk melakukan seperti yang dilakukan olehnya. Sima Cheng kembali berkata, dan kemudian, misi percobaan terakhir akan segera dimulai. Mendengar itu, Lin Xiu pun merasa hal yang buruk akan terjadi, dan berkata, "Jangan-jangan, itu seperti yang aku pikirkan." Dan benar saja, Sima Cheng dengan wajah iblisnya berkata kepada mereka, "Siapa yang punya 3 surat penerimaan, maka, akan diizinkan naik ke atas pesawat." Mendengar itu, Lin Xiu pun langsung bersiap untuk mengambil senjata miliknya, dan berkata, "Sudah kuduga, hal ini akan terjadi." Sima Cheng kembali berkata, "Ujian percobaannya dimulai, aku doakan yang terbaik untuk kalian." Kemudian, seorang pria besar pun menghampiri Luo Yi, dan meminta surat penerimaan kepadanya, lalu berkata, "Gadis manis, bolehkah aku minta surat penerimaanmu itu?" Mendengar itu, Luo Yi pun langsung menatap ke arahnya dengan tatapan mata yang dingin, dan berkata, "Hah, dasar sampah yang tidak berguna." Lalu, pria besar itu pun mencoba untuk menyentuh wajah Luo Yi, dan kembali berkata, "Gadis kecil, berikan surat penerimaan milikmu itu kepadaku." Kemudian, tebasan secepat kilat pun terjadi di sana, dan beberapa orang dari mereka pun terpental, sehingga membuat para calon mahasiswa lainnya pun terkejut dengan ledakan yang terjadi di belakang mereka. Rupanya, itu adalah serangan Luo Yi, yang sudah merasa kesal akibat pelecehan yang dilakukan oleh pria besar tadi, yang ingin mengambil surat penerimaan miliknya. Melihat itu, para calon mahasiswa lain pun tidak berani untuk mendekati Luo Yi, dikarenakan kekuatan mereka tidak akan mampu untuk menandinginya. Kemudian, Luo Yi memberikan setumpuk surat penerimaan kepada Lin Xiu, setelah berhasil mengalahkan beberapa orang dari mereka, dan berkata, "Ini, ambillah."
Tetapi, Lin Xiu pun menolaknya, karena dirinya tidak mau lulus, dikarenakan bantuan seorang wanita. Lalu, karena Lin Xiu menolaknya, Luo Yi pun memberikan surat penerimaan itu kepada Lei Lei, dan berkata, "Ini, ambillah." Tentu saja, Lei Lei pun sangat senang, dan langsung menerimanya, lalu menjawab, "Ini banyak sekali, terima kasih banyak kakak Luo Yi." Sementara itu, Zhang Yin kehilangan surat penerimaan miliknya, setelah dirinya kalah bertarung, dengan calon mahasiswa lain. Kemudian, Lei Lei pun menghampiri Zhang Yin, dan berkata, "Zhang Yin, lihat, ada cukup surat penerimaan untuk kita bertiga." Zhang Yin bertanya, "Kau dapat dari mana surat penerimaan sebanyak itu?" Lei Lei menjawab, "Barusan kakak Luo Yi memberikannya kepadaku." Zhang Yin kembali berkata, "Aku tidak mau, berikan saja kepada Qin Peng dan Jiang Li, aku akan merebut sendiri surat penerimaan itu untukku." Kemudian, datanglah ke sana Kong Hao Tian dan juga para bawahannya, lalu berkata, "Hehei, kelihatannya kalian punya banyak." Lalu, Kong Hao Tian langsung menghunuskan pedangnya ke arah mereka, dan berkata, "Serahkan semua itu kepadaku, jadi kalian tidak perlu mati." Dan dengan cepat, Zhang Yin pun langsung menangkis serangan yang dilancarkan oleh Kong Hao Tian kepadanya. Sementara itu, Luo Yi yang sudah mendapatkan 3 surat penerimaan, dirinya pun berjalan menuju ke pesawat. Melihat dua orang yang datang ke sana, Sima Cheng berkata, "Oh, kalian cepat sekali. Barang siapa yang punya 3 surat penerimaan, boleh naik ke dalam pesawat." Lalu, mereka pun memberikan 3 surat penerimaan itu kepada Sima Cheng, dan diperbolehkan masuk ke dalam pesawat. Kemudian, orang yang lulus bersamaan dengan Luo Yi, dia adalah Zuo Qixing, dan berkata, "Luo Yi, lama tidak jumpa." Tapi, Luo Yi mengabaikannya, dan membalikkan badannya, untuk melihat ujian dari Lin Xiu dan juga yang lainnya. Melihat sikap dingin dari Luo Yi kepadanya, Zuo Qixing pun menyikapinya dengan tersenyum. Lalu, Zuo Qixing naik ke dalam pesawat, dan berkata, "Nampaknya, kau masih belum mau mengobrol denganku. Baiklah, kita akan bertemu lagi di Divine City." Kemudian, Sima Cheng berkata, "Luo Yi, kau juga boleh masuk sekarang." Luo Yi menjawab, "Tidak, aku akan menunggu teman-temanku terlebih dahulu." Sementara itu, pertarungan untuk merebutkan surat rekomendasi pun terus berlangsung, di mana di sana terlihat Lei Lei, yang sedang menghindari serangan dari Kong Hao Tian. Begitu juga dengan Jiang Li, yang masih berusaha untuk mendapatkan 3 surat rekomendasi, agar bisa masuk ke dalam pesawat, untuk menuju Akademi Divine Sanctuary. Kemudian, datanglah Lin Xiu ke sana, sambil melancarkan teknik tombak burung Phoenix miliknya, dan membuat Kong Hao Tian terkejut melihatnya. Dan dengan cepat, Kong Hao Tian pun menghindari serangan yang dilancarkan oleh Lin Xiu, dan melepaskan Lei Lei, yang sedang bertarung dengannya. Lalu, dengan cepat Lin Xiu mengambil semua surat rekomendasi, dari tubuh Kong Hao Tian dan para anak buahnya, tanpa bisa diantisipasi oleh mereka. Dan setelah mendapatkan semua surat rekomendasi itu, Lin Xiu pun tersenyum, dan berkata, "Terima kasih, untuk surat rekomendasi milik kalian ini." Kemudian, Lin Xiu membawa surat rekomendasi itu, dan memberikannya kepada Zhang Yin, lalu berkata, "Ambillah, ditambah 1 punya Luo Yi, harusnya cukup untuk kita." Zhang Yin menjawab, "Ah, bahkan surat rekomendasiku direbut kembali, terima kasih banyak saudara Lin." Tentu saja, Kong Hao Tian pun merasa sangat marah, setelah surat rekomendasi miliknya direbut oleh Lin Xiu, dan langsung berlari ke arah mereka, sambil berkata, "Bajingan, kau merasa hebat ya, pamer di depan para wanita, kau akan membayarnya." Semuanya, bunuh mereka, dan berebut kembali surat penerimaannya. Mendengar itu, Lin Xiu pun langsung menoleh ke arah mereka, dan berkata, "Heh, dari kemarin sejak kejadian di hutan, aku sudah membenci kalian." Lalu, bawahan Kong Hao Tian langsung menyerang Lin Xiu, menggunakan teknik Grim Reaper miliknya, dan berkata, "Bajingan, matilah kau." Tapi, Lin Xiu langsung melancarkan serangan balik, dan menghancurkan wajah orang itu, sehingga, orang itu pun langsung tewas seketika. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda berhasil membunuh seniman bela diri tingkat 3, Anda mendapatkan 350.000 XP point." Tentu saja, Kong Hao Tian pun sangat terkejut melihatnya, dan berkata,
Dia terbunuh hanya dengan sekali serang, bajingan itu ternyata kuat sekali. Lalu, bawahannya yang lain langsung menyerang Lin Xiu, menggunakan teknik Long Drive Pierce, dan berkata, "Bos, serahkan dia padaku." Tapi, Lin Xiu langsung menangkap serangan tombak yang dilancarkan oleh orang itu dengan mudah, lalu berkata, "Lemah sekali, jangan sosokan memakai tombak di hadapanku." Kemudian, Lin Xiu pun menghunuskan tombak miliknya, dan kembali berkata, "Ini, rasakanlah tombak milikku." Melihat itu, bawahan Kong Hao Tian pun merasa dirinya juga bisa menangkap serangan tombak Lin Xiu, dan berkata, "Sialan, aku juga bisa menangkap tombakmu." Tapi, Lin Xiu langsung menebas leher orang itu, sehingga, orang itu pun langsung tewas seketika. Lin Xiu berkata, "Dasar bodoh, kau ingin menangkap tombakku, jangan bermimpi." Kemudian, orang itu pun terpental, dan muncul notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda berhasil membunuh seniman bela diri tingkat 3, Anda mendapatkan 350.000 XP point." Lalu, setelah melihat kekuatan Lin Xiu yang overpower, Kong Hao Tian pun memerintahkan semua bawahannya, untuk menyerangnya bersama-sama, dan berkata, "Semuanya, ayo kita lawan dia bersama-sama." Dan Kong Hao Tian pun langsung menerjang ke arah Lin Xiu, beserta para bawahannya, sambil mengeluarkan teknik seni bela diri terkuat milik mereka masing-masing. Melihat itu, Lin Xiu pun hanya tersenyum, dan berkata, "Sebanyak apapun sampah yang maju, mana mungkin bisa mengalahkanku." Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan teknik judgment miliknya, dan membentalkan serangan yang dilancarkan oleh Kong Hao Tian beserta para bawahannya, dan mereka pun terpental jauh ke belakang. Kemudian, dengan cepat Lin Xiu langsung menerjang ke arah mereka, sebelum Kong Hao Tian dan para bawahannya bisa melakukan teknik pertahanan. Lin Xiu berkata, "Hai para bajingan, hati-hatilah di kehidupanmu berikutnya." Tentu saja, Kong Hao Tian pun sangat ketakutan, karena dirinya tidak mungkin bisa menahan serangan Lin Xiu, dan berkata, "Tunggu dulu, aku ingin bilang sesuatu, kami tidak mau surat penerimaan kalian lagi, aku mohon, ampuni kami." Tapi, Lin Xiu mengabaikannya, karena bagi dirinya, mereka semua hanyalah XP point yang berharga, dan langsung menghabisi mereka, menggunakan teknik tombak bunga badai, sehingga, mereka pun langsung tewas seketika. Dan Lin Xiu pun berdiri tegak di sana, sementara tubuh mereka pun jatuh ke tanah dengan keras, dan dibarengi dengan munculnya notifikasi yang mengatakan, "Selamat, Anda berhasil membunuh seniman bela diri tingkat 3, Anda mendapatkan 360.000 XP point. Selamat, Anda berhasil membunuh seniman dan bela diri tingkat 3, Anda mendapatkan 371.000 XP point. Selamat, Anda berhasil membunuh seniman bela diri tingkat 3, Anda mendapatkan 399.000 XP point." Melihat itu, orang-orang di sana pun terkejut melihatnya, dan berkata, "Bajingan ini menakutkan sekali. Dengan mudahnya, dia membunuh 5 orang seniman bela diri tingkat 3. Temannya menambahkan dia seniman bela diri yang kuat, jangan pancing perhatiannya." Kemudian, Zhang Yin dan juga yang lainnya berlari menghampiri Lin Xiu, dan berkata, "Saudara Lin, terima kasih banyak atas bantuanmu." Lin Xiu menjawab, "Santai saja, kalian tidak perlu berterima kasih kepadaku." Lalu, Lin Xiu pun menghentikan langkahnya, karena melihat sesuatu yang berada di depan pesawat itu. Rupanya, Lin Xiu melihat Luo Yi, yang masih berada di sana, dan menunggu kedatangan dirinya. Lin Xiu berkata, "Luo Yi, apakah kau dari tadi di sini menungguku?" Tapi, Luo Yi langsung pergi begitu saja, tanpa menjawab pertanyaan dari Lin Xiu. Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, "Dasar tsundere yang satu ini, dia benar-benar tidak bisa berkata jujur." Kemudian, mereka yang memiliki 3 surat penerimaan pun naik ke pesawat, dan langsung terbang menuju Akademi Divine Sanctuary. Di dalam sana, Sima Cheng berkata, "Selamat semuanya, kalian berhasil melewati ujian percobaan terakhir. Sekarang, kalian semua secara resmi diterima belajar di Universitas Divine Sanctuary. Mulai sekarang, kalian semua rekan seangkatan, dan menurut aturan sekolah Akademi Divine Sanctuary, membunuh teman seangkatan itu terlarang." Tentu saja, Lin Xiu pun merasa kesal mendengarnya, dan berkata, "Cih, bisa-bisanya dia berkata seperti itu." Lei Lei menambahkan, "Padahal kita baru saja disuruh membunuh satu sama lain, sekarang dia berlaga menjadi orang baik." Sima Cheng kembali berkata,
Sekarang memerlukan 3 jam lagi sebelum kita sampai ke Akademi Divine Sanctuary, silakan beristirahat dengan baik di pesawat ini. Lalu, Lin Xiu pun menoleh ke sekelilingnya, dan berkata, pesawatnya tidak punya jendela, sepertinya, mereka tidak ingin kita mengetahui lokasi tepatnya Divine City. Luo Yi, apakah kau tahu banyak tentang Akademi Divine Sanctuary? Luo Yi menjawab, sekilas, 4 universitas Nanbei adalah universitas-universitas terbaik. Tapi sebenarnya, Universitas Divine Sanctuary yang misteriuslah yang terbaik. Para instruktur di sana memiliki kekuatan dan pengetahuan ilmiah, terlebih lagi, mereka adalah seniman bela diri unggulan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan universitas-universitas terbaik di dunia. Lin Xiu kembali berkata, iya juga, kelihatan dari sikap di hadapan para mahasiswa baru. Para calon mahasiswa baru, yang katanya jenius lulusan sekolah-sekolah biasa ini, lebih buruk daripada sampah. Mereka bisa terbunuh dengan mudahnya, begitu banyak yang tersingkir, tidak terhitung berapa banyak calon mahasiswa, yang surat penerimaannya direbut, mereka bisa pulang hidup-hidup. Dan akhirnya, mereka pun sampai di Divine City, di mana kota itu adalah pulau yang melayang di udara, dengan menggunakan teknologi canggih dari para ilmuwan mereka. Kemudian, pesawat itu pun mendarat di ujung pulau, untuk menurunkan para mahasiswa baru, yang telah lulus ujian masuk di Akademi Divine Sanctuary. Lalu, Sima Cheng berkata, semuanya, kita sudah sampai, silakan turun dari pesawat. Kemudian, Sima Cheng pun membawa mereka ke depan pintu gerbang Akademi Divine Sanctuary, dan kembali berkata, kami ucapkan selamat datang, di Akademi Divine Sanctuary. Lalu, burung yang besar pun melintas di atas bangunan itu, dan mengeluarkan suara yang cukup keras. Tentu saja, mereka pun terkejut melihatnya, dan berkata, bukankah itu adalah burung phoenix, yang merupakan makhluk berevolusi tingkat 9? Sima Cheng menjawab, tenang saja, makhluk evolusi itu adalah rekan kami, jadi dia tidak akan menyerang kalian. Melihat itu, Lin Xiu pun berkata di dalam hatinya, Phoenix tingkat 9, adalah salah satu dari 12 makhluk evolusi paling menakutkan, yang tersisa di muka bumi. Tak kusangka, ada satu dari mereka di sini. Memang benar, Akademi Divine Sanctuary adalah salah satu universitas paling kuat dan misterius. Kemudian, Sima Cheng membawa mereka semua masuk ke dalam, dan berkata, sekarang, semuanya silahkan berkumpul di sini, agar data kalian dikumpulkan. Dan di sana sudah ada petugas, untuk memeriksa data dari para mahasiswa baru, dia berkata. Selamat datang mahasiswa baru dari selatan, silakan antri, untuk diidentifikasi di mesin ini. Lalu, mereka pun satu persatu diidentifikasi data dirinya, sebelum benar-benar diizinkan masuk ke dalam Akademi Divine Sanctuary. Setelah itu, keluarlah sebuah kartu identitas dari mesin tersebut, yang merupakan tanda pengenal, atau kartu siswa. Petugas itu berkata, kartu ini adalah kartu mahasiswa di Akademi Divine Sanctuary kalian, sekaligus kartu poin. Akademi kita tidak menggunakan koin aliansi untuk bertransaksi, tapi menggunakan poin sekolah. Setiap bulan, kalian akan mendapatkan 500 poin, gunakan itu sebagaimana kalian suka. Lalu, salah seorang dari mereka bertanya, Pak Instruktur, Anda bilang kami ini mahasiswa baru dari selatan, memangnya ada yang dari daerah lain? Instruktur itu menjawab, betul, ditambah mahasiswa baru dari utara, total mahasiswa baru ada 641 orang. Ujian percobaan mereka diadakan di area dingin di wilayah utara, dan mereka sudah lulus sebelum kalian akan segera bertemu dengan mereka. Dan akhirnya, Lin Xiu pun mendapatkan kartu mahasiswa miliknya, tapi dia bingung, dengan apa yang tertera di kartu itu. Kemudian, Lin Xiu menghampiri Luo Yi, dan berkata, Luo Yi, apakah kau tahu, nomor di kartu ini artinya apa? Dan Luo Yi pun menunjukkan kartu miliknya yang bertuliskan angka 1, sedangkan kartu Lin Xiu bertuliskan angka 10, lalu berkata, angka di kartu ini menunjukkan kelas, sesuai dengan kemampuan bertarung kita. Mendengar itu, Lin Xiu pun berkata, oh, berarti aku berada di kelas 10, dan kau di kelas 1. Lalu berkata di dalam hatinya, karena aku menggunakan skill menyamar, sistem jadi menempatkanku di kelas 10. Luo Yi ini kuat sekali, dia dimasukkan ke kelas 1. Kemudian, Sima Cheng memanggil para siswa, dan berkata,
Mahasiswa baru yang sudah mendapatkan kartu, silahkan datang kemari. Nomor di belakang kartu adalah nomor kelas kalian, instruktur masing-masing kelas akan datang, dan memimpin kalian. Lalu, Zhang Yin dan yang lainnya menghampiri Lin Xiu, dan Lei Lei pun berkata, "Jadi, nomor di kartu ini menunjukkan kelas kita. Saudara Lin, kau masuk kelas berapa?" ucap Zhang Yin, bertanya kepada Lin Xiu. Dan dengan penuh rasa kecewa, Lin Xiu pun menunjukkan kartunya yang bertuliskan angka 10, lalu berkata, "Aku berada di kelas 10. Mendengar itu, mereka malah merasa senang, dan berkata, "Benarkah? Ini mantap. Saudara Lin, kita adalah rekan sekelas." Lei Lei menambahkan, "Saudara Lin, Zhang Yin, aku, Jiang Li, Qin Feng, kami semua kelas 10. Lin Xiu menjawab, "Oh, ini kebetulan sekali." Sementara itu, Luo Yi terlihat kesal, karena mereka semua bisa satu kelas, sedangkan dirinya berada di kelas 1 seorang diri. Kemudian, datanglah para instruktur kelas ke sana, dan Sima Cheng pun berkata, "Mereka adalah instruktur kalian, silahkan berkumpul di depan mereka sesuai dengan nomor kelas, dan ikuti kemana instruktur kalian pergi." Dan para instruktur kelas pun mengeluarkan nomor, yang keluar dari jam tangan hologram, untuk menunjukkan kelas dari para mahasiswa baru. Mereka terlihat cukup kuat, dikarenakan mereka adalah instruktur kelas di Akademi Divine Sanctuary, yang terkenal misterius. Kemudian, Lin Xiu pun mengucapkan kata perpisahan kepada Luo Yi, dan berkata, "Hah, sepertinya, aku dan kau harus berpisah di sini." Luo Yi pun menghela nafas mendengarnya, lalu menjawab, "Kau ini, akademi ini tidak terlalu besar." Lalu, Luo Yi pun pergi untuk menuju ke instrukturnya yang menunjukkan kelas 1, dan Lin Xiu pun menatapnya dari belakang, lalu berkata di dalam hatinya. Dia bilang, "Akademi ini tidak terlalu besar, apa maksudnya dari kata akademi ini tidak terlalu besar? Apakah kita akan bisa bertemu lagi? Atau maksudnya akademi ini terlalu besar, lalu kalau kau punya waktu luang, pergi dan cari aku." Tapi, di saat Lin Xiu sedang memikirkan apa yang dimaksud Luo Yi, Zhang Yin pun memanggilnya, dan berkata, "Saudara Lin, ayo ke sebelah sini." Lin Xiu menjawab, "Baiklah, aku segera datang." Kemudian, Lin Xiu dan juga Zhang Yin berjalan menghampiri instruktur kelas 10, yang akan menjadi instruktur kelas mereka. Instruktur kelas 10 bernama Nan Zhenjun, dan status Windows-nya tidak bisa dilihat oleh Lin Xiu. Dia berkata, "Aku akan memperkenalkan diri, namaku Nan Zhenjun, mulai hari ini, aku akan menjadi instruktur kalian." Melihat itu, Lin Xiu berkata di dalam hatinya, "Skill mata penilai milikku tidak bisa melihat kekuatan tempurnya, dia sangatlah kuat."